Percepatan transisi energi diharapkan menjadi komitmen bersama dalam poin deklarasi pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20 Bali. Dalam upaya penanganan perubahan iklim dunia, Indonesia pun ambil andil dengan meluncurkan Indonesia Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform di sela acara G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan platform ini penting sebagai langkah penanganan perubahan iklim yang mengancam dunia termasuk puluhan juta rakyat Indonesia yang rawan terkena dampaknya. Platform, the ETM country platform, demonstrate Indonesia readiness to catalyze significant financial resources in energy sector that can provide reliable and affordable energy to maintain our strong growth, but yet also commit to the climate change, especially our national determined contribution announced in the Paris Agreement. We even in this case has already enhanced as mentioned by Axel. Platform mekanisme transisi energi akan merumuskan pendekatan pembiayaan untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih. Ada dua aspek yang tercakup di dalamnya, yaitu Carbon Reduction Fund atau dana pengurangan karbon dengan skema pembiayaan untuk akselerasi penghentian operasi PLTU, serta Clean Energy Fund atau pembiayaan energi bersih untuk pengembangan energi ramah lingkungan yang akan menggantikan PLTU. Dengan demikian, ETM Country Platform menjadi kerangka yang menyediakan kebutuhan pembiayaan dalam rangka mempercepat transisi energi nasional yang adil dan terjangkau dengan memobilisasi dana yang bersumber dari publik dan swasta secara berkelanjutan. Pemirsa, negara-negara G20 menyumbang sekitar 75% dari permintaan energi global. Ya, maka dari itu para negara G20 ini memegang tanggung jawab besar dan juga peranan strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih. Lantas bagaimana tentunya upaya dan komitmen dari negara-negara G20 ini untuk mencapai transisi energi untuk masa depan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami dalam studio BTV Semanggi. Sudah hadir Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Terima kasih Pak Sugeng. Ya. Dan juga ada Mas Haris Muhammad, pelaku usaha kendaraan listrik. Terima kasih Mas Haris. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi ada Pak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Terima kasih Pak Fabi telah bergabung dari Bali. Saya langsung ke Pak Fabi. Pak Fabi, melihat tadi beberapa goals yang telah diputuskan pada saat G20 kemarin, ada ETM Country Platform, ada juga Bali Compact. Anda melihat inikah salah satu bentuk dari, atau kita lihat komitmen negara-negara G20 dalam transisi energi akan seperti apa? Ya, terima kasih Elisa. Jadi kalau yang kita saksikan kemarin adalah peluncuran ETM Country Platform yang merupakan bagian dari strategi pendanaan untuk transisi energi di Indonesia. Nah, sebagaimana kita tahu, G20 presidensi Indonesia itu mengusung salah satu isu prioritas yang adalah transisi energi yang berkelanjutan. Ya, dan isu ini sangat penting ya dan menjadi pembahasan global sebenarnya dalam 2 tahun terakhir seiring dengan adanya urgensi untuk mencegah kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat sebagaimana yang sudah disampaikan pada Paris Agreement 2015 lalu kemudian pada COP26 di tahun lalu ada persetujuan untuk kita mengakselerasi transisi energi ya. Salah satunya dengan melakukan phase down PLTU ya sebelum 2050, dan ini merupakan salah satu strategi memang untuk mengurangi laju emisi gas rumah kaca. Nah, dengan isu ini sebenarnya dengan isu prioritas ini telah terjadi beberapa kesepakatan ya di luar ETM yang sebenarnya adalah produk untuk Indonesia, tetapi kalau kita lihat hasil dari Energy Transition Ministerial Meeting yang dilaksanakan pada bulan September lalu, disepakati 2 dokumen utama. Yang pertama adalah Bali Compact yang berisi 9 prinsip transisi energi global, dan kemudian
Bali Energy Transition Roadmap yang berisi sebenarnya rencana aksi untuk mengakselerasi transisi energi global. Jadi ini yang menurut saya adalah hasil yang sangat nyata ya dari perundingan G20 di mana Indonesia memang berkontribusi untuk melakukan shaping ya atau membentuk laju transisi energi di tingkat dunia. Dan menurut saya tidak saja itu dengan adanya Energy Transition Mechanism Country Platform yang diluncurkan kemarin, lalu kemudian tadi siang juga telah diumumkan kesepakatan Just Energy Transition Partnership antara Indonesia dengan negara-negara G7 ya, yang di mana juga ada pendanaan $20 billion ya. Menurut saya ini sebuah hasil positif ya, baik untuk G20 maupun untuk Indonesia sendiri, di mana di sana tidak saja kerangka kerjasama yang sudah disampaikan, tetapi juga bentuk-bentuk pendanaan yang akan mendukung negara-negara G20 maupun Indonesia sendiri untuk mengakselerasi transisi energi. Berarti artinya ada kesepakatan-kesepakatan ini menjadi sebuah komitmen yang kita lihat begitu luar biasa, dan ini angin segar sebenarnya untuk transisi energi kita sebenarnya. Oh, tapi kalau berbicara dengan pendanaan, mungkin saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini tadi ya apa dikatakan oleh Pak Fabi, dua dokumen tadi, dan bahkan tadi kita lihat ini menjadi satu hal yang baik tidak hanya dunia tapi di Indonesia sendiri. Pendanaan ini kan memang menjadi masalah utama kita dalam energi, transisi energi. Tanggapan Anda, ini memang menunjukkan bahwa komitmen yang sungguh-sungguh. Jadi transisi dari fosil ke energi baru terbarukan yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan itu memang seperti tadi disampaikan oleh Bung Fabi Tumiwa ya, bahwa memang memerlukan pendanaan yang tidak murah. Ya. Kenapa demikian? Karena bagaimana misalnya men-shutdown yang hari-hari ini kita memang masih didominasi oleh fosil, utamanya di kelistrikan ya. Ini lagi kalau di kelistrik itu masih 67% pembangkit listrik kita itu adalah dari PLTU batubara. Itu adalah sebuah fakta yang sudah sedemikian rupa dibangun, bahkan hari-hari ini masih naik lagi. Tahun ini misalnya naik 7 giga atau 7.000 megawatt itu PLTU batubara, karena memang kita berkomitmen sejak tahun 2015 yang lalu mau membangun PLTU batubara 35.000 megawatt atau 35 giga. Ini satu sisi. Nah, dalam keadaan demikian maka sebagaimana juga kita sebagai negara yang tadi dikemukakan juga, kita telah sebagai negara yang menandatangani Paris Agreement tahun 2015 dan diratifikasi sudah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Kita semuanya sebagai warga dunia sepakat karena kita melihat betul-betul terjadi apa itu dengan climate change itu. Terjadi perubahan suhu yang luar biasa, negara Eropa termasuk negara yang merasakan langsung. Tidak pernah dalam sejarah ini bahwa ketika musim panas kurang lebih 1,5-2 bulan yang lalu sampai 41 derajat Celcius. Tapi Pak Sugeng, Anda melihat bahwa pemerintahan kita saat ini sudah serius belum sih tadi untuk transisi energi ini? Betul sekali. Karena apa? Tarik-menarik pasti ada. Kenapa? Kita juga tidak lepas. Harus kita akui hari-hari ini kita masih sangat didominasi oleh energi fosil, bahkan juga dunia. Nah, seperti tadi saya kemukakan, bagaimana di batu bara saja kita untuk pembangkit listrik masih sangat tergantung oleh energi fosil batu bara. Tetapi ini sekaligus kita juga sesuatu yang kita kutuk dalam konteks peluncuran karbon, karena termasuk tinggi sekali peluncuran karbon dari batu bara. Tetapi beruntung juga hari ini kita punya batu bara, sehingga kita mampu mengendalikan harga energi primernya yaitu batu bara untuk listrik dengan apa? Dengan DMO atau Domestic Market Obligation. Kenapa? Karena harga batu bara di luar kan tinggi sekali. Nah, itulah karena pasal bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka itulah ada namanya DMO dan DPO, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Kalau kita tidak cap dengan harga dalam negeri, batu bara kita yang diekspor itu tinggi sekali hari ini dibeli di internasional. Nah, itu satu. Maka dari itu, karena memang fosil sudah jadi masalah untuk Indonesia. Satu, misalnya tentang minyak, gas, dan batu bara. Itulah 3 energi fosil yang selama ini menjadi penopang kehidupan ekonomi kita, kehidupan kita bahkan. Minyak kita sudah sangat rentan sekali bahwa proven one misalnya cadangan minyak kita ini tinggal 2,8 miliar barrel saja.
Itu hanya 0,2 dari cadangan minyak, 0,2%, maaf. Artinya mau tidak mau kita harus cepat untuk Persis, pindah kenapa? ke Itu sudah jadi transisi masalah. energi Minyak ini. kita sudah jadi Oke. masalah secara ekonomi. Sehingga kita hari ini impor minyak itu setiap hari adalah 900.000 barrel. Karena konsumsi kita sudah mendekati 1,6 juta barrel setiap hari. Itu secara ekonomi jadi masalah. Secara ekologi juga demikian. Misalnya apa? BBM kita, RON yang banyak dikonsumsi adalah RON 90. Notabene itu sulfur dan karbonnya masih tinggi. Idealnya sebagaimana juga menjadi ketetapan adalah Menteri Lingkungan Hidup misalnya adalah Zero 4 dengan kurang lebih RON 98 atau Pertamax turbo bahkan. Dan kita sudah sebagainya. melihat sekarang sudah mulai ada perubahan makanya ya. begini, maka dengan itulah kenapa kita sekarang mau memproduksi atau memanfaatkan kendaraan listrik. Nah, berbicara kendaraan listrik ya. Makanya Pak kendaraan Sugeng, listrik karena untuk mengurangi konsumsi BBM yang notabene itu adalah fosil, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan kita dalam penyediaan BBM-nya yang itu juga sudah menjadi masalah ekonomi. Oke, baik.